Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa satu emiten yang masuk ke indeks MSCI Small Cap dan satu saham yang keluar dan harga turun lumayan dalam. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan di-upload setiap harinya. Tanggal 13 Februari kemarin keluar pemberitaan bahwa Bumi dan MIDI masuk ke indeks MSCI yang small caps, sedangkan cuan terdepak. Sehingga jika kita lihat perdagangan tanggal 13 kemarin, Bumi dan MIDI bergerak naik, cuan masih terus bergerak turun. Untuk saham cuan beberapa hari sebelumnya sudah sempat saya update karena kalau pemberitaan ruginya bisa membengkak besar karena akan akuisisi PTRO, ternyata ini ada sentimen negatif tambahan terdepak dari indeks MSCI, sehingga jika kita lihat untuk chart cuan hari Selasa kemarin turun ARB kembali dan mendekati support di sekitar 6.500. Secara tren memang saat ini cuan sudah tidak bergerak oke setelah turun bawah garis EMA 50. Bisa kita setelah turun bawah garis EMA 50 mengetes support 6.500 sebelumnya berupa support bisa bertahan rebound, tapi ternyata mencoba untuk break garis EMA ini belum berhasil break. Jadi walaupun candle tanggal 6 Februari candle hijau sangat solid menyentuh 8.000, tapi tetap saja secara candle ini belum terkonfirmasi break garis EMA 50 dan bisa kita lihat setelah itu kembali turun di bawah garis EMA 50. Dan saat ini harus hati-hati apabila minggu ini cuan tembus 6.500, saya lihat ada potensi malah menuju target lebih jauhnya di 5.000 walaupun ada satu support di sekitar 6.000. Tapi apabila terpantau masih terus distribusi, bisa saja support ini hanya bisa menahan sementara dan cuan masih melanjutkan penurunan. Karena saat ini belum ada sentimen yang oke untuk cuan saat ini, dan jika kita lihat untuk cuan penurunan hampir 10% ini terpantau ada distribusi dengan jumlah lumayan besar walaupun asing melakukan sedikit akumulasi. Tapi satu minggu ini bisa kita lihat cuan masih terus didistribusikan asing. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy saham cuan karena menganggap cuan 3 hari terakhir sudah terbentuk candle merah yang lumayan dalam, mau coba spekulatif buy atau trading cepat, bisa coba tunggu di 6.500. Kan saat ini support 6.500 beberapa kali mengetes masih bisa bertahan dan rebound. Apabila minggu ini cuan terpantau mengetes 6.500 masih bisa rebound, mungkin bisa coba spekulatif buy atau trading jangka pendek atau one day trading dengan target jangka pendek di 7.000. Tapi ingat, jangan sampai teman-teman entry di 6.500 mulai rebound, teman-teman tidak take profit, mulai berbalik arah dan malah menembus 6.500 dan menuju support berikutnya di 6.000. Jadi tetap harus hati-hati. Bisa saja ini hanya teknik rebound sementara karena sudah turun 3 hari dengan penurunan lumayan dalam. Jadi paling aman misalnya untuk cuan adalah apabila teman-teman tidak mau trading cepat, tidak mau trading jangka pendek, wait and see dulu. Lihat bagaimana candlenya, apakah masih ada akumulasi kembali. Apabila masih ada akumulasi di sekitar 6.500 baru coba ikutan entry. Jadi saat ini paling aman misalnya wait and see dulu. Apabila tembus, hati-hati cara pergerakan, cuan berpotensi untuk melanjutkan low-low-nya. Selanjutnya untuk MIDI bisa kita lihat cara pergerakan saat ini memang masih belum oke, tapi minimal bisa kita lihat sebelum sempat turun dalam, pelan-pelan mulai membaik. Saat ini sudah berhasil naik di atas 400, tapi memang minggu ini jika kita lihat MIDI masih tertahan di garis EMA 50 150. Jadi hari Senin sempat gagal break garis EMA 50, sempat melemah, tapi hari Selasa karena ada sentimen masuk ke indeks MSCI kembali bergerak naik. Tapi lihat walaupun bergerak naik ada shadow ke atas lumayan panjang, belum berhasil break kedua garis EMA, jadi tetap menurut saya harus hati-hati. Apalagi jika kita perhatikan di broker summary, kenaikan 4% lebih ini terpantau tidak ada akumulasi. Sedangkan asing memang terpantau hari Selasa kemarin masuk akumulasi, dan dalam beberapa minggu ini jika kita lihat memang secara keseluruhan asing sudah mulai masuk saham MIDI. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 400 atau malah di bawahnya, apabila teman-teman saat ini masih mau hold, masih oke karena mulai terbentuk high low, walaupun masih gagal break kedua garis EMA, selama masih kuat di 400, MIDI cara pergerakan akan mulai membaik. Jadi masih akan sideways cenderung untuk rebound dan mencoba untuk break kedua garis EMA kembali. Apabila berhasil break ini menurut saya baru akan lebih oke, akan mulai terkonfirmasi MIDI akan mulai reversal dari downtrend menuju uptrend dengan target kenaikan misalnya ada potensi ke sekitar 440 sampai 450 apabila berhasil break garis EMA 150 yang saat ini sekitar 426. Jadi apabila teman-teman
besok baru mau coba pantau saham MIDI, wait and see dulu, tunggu konfirmasi apakah berhasil break garis EMA 150. Apabila berhasil break baru ikut entry. Apabila masih gagal, teman-teman ingin coba entry saham MIDI, coba tunggu di sekitar harga 400. Saya tunggu terkoreksi dulu mendekati 400. Apabila MIDI masih bisa bertanda rebound baru coba ikut entry. Dan sekarang saya akan coba analisa teman-temannya MIDI di satu sektor yang sama. Bisa kita lihat secara pergerakan juga saat ini sebenarnya masih oke. Setelah sebelumnya turun di bawah kuadran garis EMA, berhasil rebound dan naik di atas kuadran garis EMA. Setelah berhasil naik, bisa kita terus bergerak naik, tapi saat ini tertahan di harga 850 yang sebelumnya memang beberapa kali juga menahan kenaikan dari saham dan sempat bisa kita lihat turun mendekati 800 pada tanggal 5 Februari. Setelah itu berhasil rebound kembali mendekati 850, belum sempat menyentuh. Kembali terkoreksi, tapi hari Selasa kemarin masih bisa bangkit naik 0,61%. Jadi untuk tren sebenarnya masih oke, walaupun masih kesulitan untuk break 850. Jadi apabila teman-teman sudah masih dapat di harga bawah di sekitar 750 ke bawah, maksudnya saat ini masih layak untuk di hold. Dengan trailing stop bisa di 800 atau di garis EMA 50. Selama masih kuat di atas target harga ini, teman-teman masih mau hold, masih oke. Apalagi jika kita perhatikan di sini, asing masih terus masuk akumulasi. Dan kenaikan hari Selasa walaupun tidak sampai 1% ini terpantau ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi menurut saya masih menarik, masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 850. Tapi apabila teman-teman saat ini baru mau coba entry saham menurut saya tetap paling aman tunggu di sekitar 800. Apabila bisa dapat di sekitar 800 dan rebound, baru coba ikut entry. Dan target swing tetap saat ini di 850 karena 850 sampai saat ini masih kuat menahan kenaikan dari saham Dan apabila masih gagal beri 850 berarti masih ada potensi untuk kembali melemah menuju 800. Selanjutnya saham Mayora juga bisa kita lihat sampai saat ini masih kesulitan untuk naik di atas kedua garis EMA. Beberapa kali memang bisa rebound dari 2300, rebound, mencoba break gagal, turun kembali ke 2300, mencoba break ternyata masih gagal dan hari Selasa kemarin turun hampir 3% ke 2320. Karena itu selalu saya jelaskan apabila kita entry saham downtrend, pertimbangkan untuk take profit apabila memang gagal break atau gagal naik di atas kuadran garis EMA. Karena apabila masih gagal, potensinya untuk kembali turun menuju support yang terdekat atau support kuatnya masih sangat besar. Jadi apabila teman-teman sebelumnya dapat saham Mayora di sekitar 2300 berhasil rebound, teman-teman mulai bergerak naik, teman-teman tidak mau take profit. Setelah itu turun kembali ke sekitar 2300, teman-teman profitnya sudah dapat, teman-teman tidak dapat. Pada saat bisa kita lihat sempat turun bawah 2300, mungkin teman-teman bisa stres. Apalagi mungkin ada yang malah turun dikit cut loss dan ternyata rebound, teman-teman akan lebih stres lagi kenapa saya cut loss ternyata rebound. Tapi ingat cara tren memang saham Mayora masih belum aman karena cara tren jangka menengah masih bergerak downtrend. Jadi untuk saham-saham yang berada di bawah kedua garis EMA, apabila kita mau entry itu sebenarnya masih bisa, tapi harus lebih disiplin karena kita harus ingat resiko untuk lanjut turun masih sangat besar dibandingkan potensi untuk bergerak naik. Apalagi terpantau beberapa kali mengetes garis EMA 50-150 selalu gagal break. Pertimbangkan untuk jadikan kedua garis EMA ini untuk target take profit. Dan untuk Mayora bisa kita lihat penurunan 2% lebih ini terpantau masih ada sedikit distribusi dan asing juga masih terus distribusi sama Mayora. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat Mayora masih ada potensi untuk kembali turun mengetes 2300. Dan ingat apabila support ini terlewati, Mayora berpotensi lanjut downtrend dengan target penurunan ke support berikutnya sekitar 2200. Dan apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy saham Mayora, tunggu di sekitar 2300 nih. Tunggu mengetes apabila terpantau masih bisa rebound baru coba ikut entry. Dan ingat, setelah berhasil rebound, jadikan harga 2400 sampai garis EMA 50 yang saat ini sekitar 2410 untuk target take profit. Apabila setelah rebound, ternyata Mayora masih kesulitan untuk break resisten ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.